Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agi Santika dari kelas S1A dengan NPM 202465000042. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS pengantar ilmu komunikasi. Yang nomor pertama, topik yang menarik bagi saya ada di hambatan komunikasi. Hambatan atau gangguan, yaitu segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta akan menghambat kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Pada umumnya, sifat hambatan ada dua. Yang pertama, hambatan subjektif. Hambatan yang disengaja dibuat orang lain sebagai upaya penentangan. Contohnya penentangan kepentingan, prasangka, tamak, iri hati, apatisme, dan mencemoohkan komunikasi. Yang kedua, ada hambatan objektif. Hambatan terhadap proses komunikasi yang tidak disengaja dibuat oleh pihak lain, tetapi lebih disebabkan oleh keadaan yang tidak mendukung. Contohnya cuaca, berada di tempat yang tidak tepat, chemistry antar komunikator dan komunikan yang kurang baik. Hambatan komunikasi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada gangguan atau noises. Yang kedua ada kepentingan atau interest. Yang ketiga ada motivasi. Yang keempat ada prasangka. Yang kelima ada evasi komunikasi. Saya akan menjawab untuk nomor 2 ya. Yang A, komunikator. Komunikator adalah pihak yang berinisiatif mengawali sebuah pembicaraan, sedangkan komunikan sebagai pihak yang merespon pembicaraan komunikator. Dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, seorang komunikator juga berperan dalam memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, dan masukan yang disampaikan oleh komunikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikator memanglah manusia biasa yang tidak lepas dari perencanaan komunikasi. Mempersiapkan komunikator yang baik sangat diperlukan agar sebuah keharusan yang harus dikuasai sebelum menyampaikan isi pesan kepada komunikan. Yang B ada komunikan. Komunikan adalah pihak penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Penerima adalah orang yang mendapatkan pesan dari komunikator melalui media. Komunikan atau penerima pesan merupakan sasaran dalam komunikasi. Penerima dapat juga disebut sebagai publik, halayak, masyarakat, dan lain-lain. Keberhasilan seorang komunikator adalah apabila pesan-pesan yang disampaikan melalui saluran atau medium diterima oleh halayak sasaran, dipahami, dan mendapatkan tanggapan positif dalam arti sesuai dengan harapan komunikator. Yang C ada pesan. Pesan dalam komunikasi. Menurut Will Busham menganggap pesan sebagai the condition of success in communication. Rumusnya, yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. Yang kedua, pesan yang harus menggunakan lambang-lambang tertentu kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama mengerti. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Yang keempat, pesan harus menyarankan satu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Ada dua jenis pesan. Yang pertama, pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Yang kedua ada pesan non-verbal, adalah pesan yang digunakan dalam komunikasi yang bukan bahasa, misalnya gambar, artefak, gestur, bau-bauan, atau parabasa. Yang kedua ada media. Media komunikasi adalah alat perantara, saluran, atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Secara bahasa, media adalah alat sasaran komunikasi. Media memiliki peran yang sangat penting karena sebuah media adalah perantara dalam menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan. Penggunaan media bertujuan agar informasi yang disampaikan agar lebih efisien. Yang terakhir ada efek komunikasi. Semua pengaruh komunikasi yang dilakukan secara terencana mempunyai tujuan, yakni mempengaruhi halayak atau penerima. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Efek mempunyai tujuan yang mempengaruhi komunikan setelah atau sebelum menerima pesan. Pengaruh tersebut bisa mencakup banyak hal, tergantung dari komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Saya akan menjawab nomor 3. Kegiatan komunikasi tentu tidak lepas dari gangguan atau noise.
dalam proses penyampaiannya sehingga dapat mengurangi lancarnya proses komunikasi. Gangguan atau hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi hambatan internal dan eksternal, yaitu hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait dengan kondisi fisik dan psikologis, sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar diri individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial budaya. Komunikasi akan efektif apabila komunikasi disampaikan dengan dua arah atau two-way traffic. Kecenderungan beberapa pesan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan. Secara umum, hambatan-hambatan oleh penerima pesan komunikasi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, penyampaian pesan kurang efektif. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh faktor bahasa. Yang kedua, perbedaan tingkat dalam organisasi atau lingkungan sosial. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Persepsi yang dimiliki setiap individu dalam melihat suatu hal dapat berbeda-beda. Perbedaan persepsi dimungkinkan terjadi karena perbedaan kondisi psikologis, sosial, dan budaya. Yang keempat, kurangnya perhatian. Akibat kurang perhatian, orang tidak dapat menyimak pesan yang diterimanya secara seksama sehingga menimbulkan penafsiran yang tidak tepat. Yang kelima, adanya halo effect. Halo effect merupakan sikap atau perilaku mempersepsikan atau menilai seseorang secara subjektif. Menurut saya, dengan adanya sosial media untuk kegiatan belajar mengajar daring ini sangat fleksibel, namun tetap saja banyak kekurangannya. Contohnya, salah satu hambatan adalah jaringan internet yang tidak bisa dipungkiri terkadang masih saja bermasalah. Hal itu sangat menghambat komunikasi. Belum lagi harus dibutuhkan kuota internet yang banyak untuk pembelajaran daring. Buat saya lebih mudah untuk belajar secara tatap muka karena komunikasi akan lebih terasa menyenangkan sehingga materi yang disampaikan bisa lebih dipahami. Yang terakhir, saya akan mendeskripsikan karya saya. Sebagai seorang komunikator, saya akan menyampaikan pesan dari karya ini. Terlihat dari gambar burung Garuda, lambang negara yang diberi rantai di bagian tengah yang mengacu pada seseorang yang membuat lambang negara berupa emblem Garuda. Di samping itu ada tulisan Disable for Jersey, karena logo itu tidak boleh dipakai untuk jersey timnas karena melanggar tentang undang-undang tentang pemakaian lambang negara. Sebagai seorang komunikan, pada saat melihat gambar tersebut memang sedikit terlihat rancu apa yang digambar. Hanya orang yang menggugat lambang negara beritanya tidak mencuat, tetapi jika saya tahu beritanya, saya akan langsung paham pada gambar tersebut. Pesan, informasi yang ini mungkin tidak banyak yang tahu, namun sangat penting karena tidak boleh menggunakan lambang negara sesuka hati. Ada undang-undang yang mengatur hal tersebut, agar lambang negara tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Alasan saya mengapa memilih bentuk karya karikatur ini, agar penyampaiannya bisa lebih mudah ditangkap dan orang yang melihat bisa mengerti apa yang digambarkan pada karya ini. Demikian dari saya, terima kasih.